Shalom pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, bagi warga Kota Makassar tak perlu lagi khawatir jika mencari lokasi penyewaan baju bodo untuk acara pernikahan ataupun acara lainnya. Zaga Story yang terletak di wilayah Hertasning, Kota Makassar, bisa menjadi pilihan kamu dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp150.000. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Zaga Story yang berlokasi di Jalan Inspeksi Kanal 2 Nomor 9 Hertasning, Kota Makassar, kini hadir sebagai salah satu destinasi bagi masyarakat khususnya Kota Makassar dan Goa yang ingin menyewa baju bodo dan jas tutup Bugis dengan harga yang terjangkau. Toko pakaian adat ini berdiri sejak 14 Agustus 2022, menyediakan beragam jenis dan motif baju bodo serta jas tutup mulai dari tradisional hingga modern. Meskipun ada yang bermotif modern, tetap melestarikan dan menjaga ciri khas Bugis Makassar pada setiap baju bodo dan jas tutup yang ada. Penyewaan baju bodo dan jas tutup ini sendiri bisa dilakukan dengan mengunjungi akun media sosialnya ataupun berkunjung langsung ke lokasinya. Syaratnya tak lain adalah menitipkan kartu tanda penduduk atau KTP hingga batas penyewaan. Adapun harga penyewaan cukup beragam, start dari Rp150.000 hingga Rp250.000 untuk satu set pakaian. Sementara denda yang dikenakan jika melewati batas masa penyewaan mulai dari Rp50.000 tergantung dari lamanya pengembalian barang. Zaki, owner Zaga Story ini menyebut batas penyewaan baju bodo ataupun jas tutup hanya 3 hari. Melebihi dari batas tersebut, terlebih tanpa ada alasan yang jelas, tentu akan dikenakan denda. Menurutnya, kebanyakan orang-orang yang menyewa adalah dalam rangka acara pernikahan, ulang tahun, upacara kemerdekaan, ataupun acara instansi. Selain baju bodo dan jas tutup, Zaga Story juga berencana akan membuka layanan foto studio pada September. Layanan ini tentu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin merayakan momen spesial seperti pernikahan, ulang tahun, atau sekedar menambah koleksi foto pribadi. Oke, Zaga Story berdiri sejak tanggal 14 Agustus 2022. Ini adalah usaha keluarga yang merupakan tempat penyewaan baju bodo dan juga jas tutup di Kota Makassar di Jalan Inspeksi Kanal 2 Nomor 9 Makassar, Hertasning. Iya, jadi sampai sekarang sudah jalan 2 tahun, ini tetap usaha keluarga bersama dengan sepupu dan juga saudara saya, Mas Lukang Syam dan juga Syahdan Wansa. Oke, koleksinya di sini baju bodo dan juga jas tutup, mulai dari yang tradisional sampai modern, dan ciri khas dari Zaga Story sendiri adalah lebih ke meskipun modern tapi tetap tetap klasik gitu. Jadi tidak terlalu banyak payet dan segala macam. Jadi identitasnya lebih ke bajunya yang cenderung sederhana tetapi dilengkapi dengan aksesoris yang kami miliki. Oke, cara penyewaannya biasanya kebanyakan datangnya dari customer di Instagram, kemudian datang di sini fitting, kemudian kami memberikan baju atau jas tutup yang disewa, menitipkan KTP, dan membayar penuh dari uang penyewaan tersebut, kemudian selama 3 hari bisa dipinjam oleh customer kami. Oke, range harga kami mulai dari Rp150.000 sampai Rp250.000. Batas penyewaannya 3 hari terhitung dari hari pengambilan. Biasanya kalau misalnya diambil hari tanggal 1, kembalinya tanggal 3. Iya, ada denda telat pengembalian penyewaan. Itu berapa? Kita tergantung mulai dari 50 per harinya. Oke. Sejauh ini untuk penyewaan sendiri kami masih berfokus pada penyewaan jas tutup dan juga baju bodo, dan mulai September kami sudah mulai ofisial membuka studio foto juga di lantai 2. Dengan menggabungkan penyewaan baju tradisional dengan layanan foto studio menunjukkan keberhasilan Zaga Story dalam menciptakan pengalaman unik dan berbeda dari penyewaan baju tradisional lainnya yang ada di Kota Makassar. Zulkarnain, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, sejak memasuki tahun ajaran baru, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah menyambut ribuan mahasiswa baru. Setelah menjalani perkuliahan kurang lebih 2 bulan terakhir ini, kira-kira seperti apa tantangan yang dialami oleh para mahasiswa baru Fakultas Teknik Unhas tersebut? Berikut tanggapannya. Tahun ajaran baru di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin telah dimulai. Beberapa bulan yang lalu, mahasiswa baru menyambutnya dengan semangat yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa baru yang berbagi pengalaman awal berkesan serta tantangan yang mereka hadapi dalam beradaptasi dengan kehidupan kampus saat ini.
Beberapa mahasiswa baru mengaku mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan beban studi yang lebih berat dibandingkan dengan masa sekolah sebelumnya. Kalau untuk saya sendiri itu menjadi pengalaman yang baru dengan pembelajaran yang hal-hal barunya itu juga banyak. Kalau saya pribadi cukup kaget dengan mungkin lingkungan ya, karena di sekolah nggak begini. Terus sekarang banyak juga dari luar daerah, kita beda-beda semua. Kurang lebih sama aja sih. Kalau saya juga kurang lebih sama seperti teman saya, Kak. Sedikit kaget dengan kehidupan kampus yang lumayan berbeda dengan zaman SMA. Kalau untuk saya sendiri mungkin dari segi tugas-tugasnya yang mungkin saat ini sudah cukup banyak. Mungkin saya pribadi beda ya Kak, karena saya dari SMK banyak pembelajaran yang terutama mata kuliah umum. Saya nggak dapat di SMK dan sekarang harus mengulang lagi jadinya gitu. Kalau saya tantangan terbesarnya ini sih Kak, pulang perginya, karena dari sini ke rumah tuh jauh sekali. Dianteng tapi kayak sana-sananya lagi, dari sini ke lumayan 10 kilo. Sama juga pulang pergi, soalnya saya dari Barombong, Kak. Para mahasiswa dari Departemen Teknik Lingkungan ini juga merasa sangat puas dengan seluruh fasilitas yang menunjang proses pembelajaran yang ada di Fakultas Teknik Unhas. Sama halnya dengan mahasiswa baru dari Teknik Elektro yang menyebut bahwa mereka sangat menikmati suasana baru ini meskipun memiliki banyak tantangan. Ya, tanggapan saya pribadi sangat seru karena berbeda dari fakultas lain yang mempunyai gedung sendiri dan memiliki fasilitas yang lengkap. Kalau dari saya tentunya sangat menyenangkan karena bisa mendapatkan teman-teman baru dari berbagai penjuru pelosok yang ada di Indonesia. Mungkin agak berbeda karena dulu itu ekspektasinya dekat tapi ternyata jauh sekali. Ya mungkin itu saja. Iya, lokasi kampusnya cukup jauh. Iya, sudah sesuai dengan harapan yang dari SMA. Ya mungkin tantangan terbesarnya itu kehidupan di SMA dengan perkuliahan itu beda, mulai dari tugas dan jadwal kuliahnya. Fahri menyatakan bahwa fasilitas di Fakultas Teknik Unhas sudah sangat lengkap. Namun alangkah baiknya jika sport center yang ada di Fakultas Teknik ini diselesaikan secepat mungkin. Dengan semangat dan dukungan yang kuat, mahasiswa baru di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin siap memulai perjalanan akademik mereka, berkontribusi positif dan menghadapi berbagai tantangan yang ada di dunia perkuliahan. Andrea Renen Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, meskipun menelan makanan merupakan hal yang sehari-hari kita lakukan, ada sebagian orang yang mengalami ketakutan berlebihan saat menelan. Kondisi ini dikenal sebagai fagofobia dan bukan sekadar masalah fisik tetapi berkaitan dengan psikologis. Berikut liputan selengkapnya. Fagofobia adalah salah satu jenis fobia yang jarang dijumpai, namun dapat membawa dampak besar bagi kesehatan penderitanya. Rasa takut yang irasional terhadap menelan seringkali dipicu oleh pengalaman traumatis seperti tersedak atau melihat orang lain kesulitan menelan. Dr. Suheira, selaku spesialis kedokteran jiwa FK Unhas, menjelaskan bahwa ketika penderita fagofobia menghadapi ketakutan tersebut, mereka merasakan tegang di area tenggorokan dan menghindari menelan makanan, yang bisa berujung pada masalah kesehatan seperti penurunan berat badan dan malnutrisi. Jadi memang kondisi kesehatan fisik maupun mental seseorang itu juga memang mendasari menjadi salah satu faktor bisa terjadinya fagofobia. Jadi fagofobia itu adalah menyebabkan seseorang itu ketakutan untuk menelan. Nah, jadi kalau dia mengalami suatu kecemasan, biasanya menyebabkan ada ketegangan pada otot tenggorokan sehingga dia menyebabkan perasaan misalnya seperti tidak mampu menelan, atau misalnya dia melihat atau seseorang itu mengalami suatu kondisi yang harus menjalani suatu prosedur dikatakan tracheostomy. Jadi dipasangin alat ya, karena tidak bisa misalnya lewat langsung mulut, jadi langsung dilobangin gitu. Sehingga itu juga memberikan perasaan sulit menelan. Kemudian itu pun juga menyebabkan kecemasan. Jadi bisa saja itu mengarah ke fagofobia. Nah, fobia yang ketakutan menelan ini juga bisa dipelajari ya dengan mengamati orang lain. Jadi misalnya dia sebenarnya tidak ada apa-apa,
Tapi karena dia melihat seseorang mengalami kesakitan dalam menelan, akhirnya itu dia terwujud dalam dirinya. Oh, ternyata akan begitu sakit. Jadi itu menyebabkan kecemasan sebenarnya. Makanya fobia itu termasuk dalam gangguan kecemasan. Nah, dan hal inilah yang membuat sulit karena menentukan penyebab pastinya dari rasa takut itu lebih sulit sebenarnya. Jadi memang harus kita banyak berkomunikasi dengan seseorang yang kita curigai mengalami fagofobia. Menurut Dr. Suhaira, penanganan fobia ini memerlukan terapi khusus, seperti terapi paparan yang membantu pasien menghadapi ketakutan mereka secara bertahap dengan dampingan terapis. Terapi ini juga biasanya dikombinasikan dengan psikoterapi kognitif dan pengobatan untuk mengurangi kecemasan. Namun, penderita fagofobia tidak hanya menghadapi kesulitan fisik. Kondisi ini juga dapat memicu masalah psikologis lainnya, seperti panik atau kecemasan berlebihan saat berhadapan dengan makanan atau minuman. Ditambahkan oleh Dr. Suhaira, penting bagi penderita fagofobia untuk segera mendapatkan bantuan profesional. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membawa dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang Majelis Umum PBB. Namun, untuk mengatasinya, negara-negara berkembang membutuhkan uang yang sangat besar. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Simak laporan VOA berikut. Di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York akhir September, Indonesia memperkuat aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Wadah besutan pemerintah Indonesia, Global Blended Finance Alliance atau GBFA, resmi bermitra dengan Badan PBB untuk pembangunan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change. UNGA ini pembicaraan semua Global Blended Finance. Jadi sekarang apa platformnya? Kebetulan sudah ada hasil dari G20 Bali, kita lakukanlah, yaitu sehingga ada Global Blended Finance Alliance. Jadi di mana platform ini bisa membantu financing buat saya spesifik sebenarnya mention untuk negara-negara berkembang atau South-South Collaboration. GBFA diluncurkan saat KTT G20 di Bali dan telah memiliki sekretariat per Juni tahun ini. Saat ini ada 7 negara yang ikut bernegosiasi, yakni Indonesia, Luxembourg, Uni Emirat Arab, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Kenya, dan Sri Lanka. Sementara Kanada dan Prancis memilih jadi pengamat terlebih dahulu. Dalam estimasi PBB, butuh 4 triliun dolar atau 60.000 triliun rupiah supaya negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dalam perubahan iklim, isu uang selalu menjadi perdebatan. Seberapa besar negara-negara kaya yang telah memajukan ekonominya menggunakan bahan bakar fosil harus memberikan uang kepada negara-negara berkembang? Serta apakah uang tersebut diberikan dalam bentuk investasi, utang, atau hibah? Menurut Kemenko Marves, negara-negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan uangnya sendiri. Kebutuhan dana dan ketersediaan dana dari publik, dana pemerintah itu hanya 25%, 30%. Jadi gapnya masih 70% tuh harus diisi oleh sumber-sumber lain, termasuk investment atau investasi dan juga yang lainnya. Karena ada filantropi dan lain-lainnya itu kan banyak concern kepada lingkungan. Desakan untuk dana dari negara-negara maju juga datang dari Brasil, yang saat ini menjadi ketua G20. Presiden Brasil menekankan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Sementara itu, negara maju seperti Jerman juga telah mengungkapkan keprihatinannya dalam panel iklim beberapa bulan sebelumnya. Dazu von einer überschaubaren Gruppe von Ländern werden für Investitionen in dieser Größenordnung bei bestem Willen nicht ausreichen. Eine Diskussion, die nur auf öffentliche Finanzierungszusagen fixiert ist, greift viel zu kurz. Wir brauchen eine neue Herangehensweise an die Finanzierung des Klimaschutzes weltweit. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan Taris Hirziman, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Niputi Najwa, mewakili seluruhku yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.